Saya punya persamaan ayat yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Ayat ini menuliskan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Persamaan dari ayat ini itu dilihat dari Mazmur 34 ayat yang ke-11. Ayat ini menuliskan, singa-singa muda merana kelaparan. Singa muda merupakan lambang orang yang mempunyai kekuatan yang penuh, mempunyai kecerdasan yang penuh, kekuatan fisik yang luar biasa. Tetapi dalam sebuah kondisi, ada saat singa-singa muda merana kelaparan, tidak berdaya, kehilangan akal, kehilangan kekuatan. Aneh ya, satu kondisi di mana punya kekuatan penuh, tetapi mereka kehilangan kekuatan. Tetapi di ayat yang selanjutnya, bagian B, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, kata kuncinya adalah orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat ini merupakan ayat yang kontradiksi. Satu sisi singa muda merana kelaparan, mereka yang mempunyai kekuatan penuh, mereka mengalami kondisi yang seperti mobil berada di dalam kemacetan. Mau mobil yang mahal, mobil yang begitu besar kekuatannya, namun gak berdaya dalam kemacetan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini adalah satu hal yang begitu luar biasa. Bagaimana orang mencari Tuhan, orang mengalami Tuhan, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang mengalami intervensi ilahi, orang mengalami momen ilahi dalam hidupnya, maka akan terjadi sebuah perubahan demi perubahan. Bukan perubahan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Perubahan itu yang mengubah segala kekuatan, yang mengubah semua pondasi yang salah, yang rapuh, mengubah segala pandangan tentang hal-hal yang menjadi kekuatan sejati. Perubahan itulah dari dalam keluar menyebabkan satu titik, seperti yang Alkitab katakan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat ini nggak bisa dipotong sebagai hal yang kita minum obat langsung sembuh. Ayat ini tidak bercerita seperti orang bikin Indomie, masukkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompornya, lalu masukkan mie instannya, buka bumbunya, masukkan, tuangkan, tutup, dan tunggu berapa menit, lalu jadilah mie instan yang sedap. Ayat ini tidak bercerita seperti itu. Kenapa? Karena ayat ini bercerita orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang menyediakan diri. Tuhan masuk dalam hidupnya, Tuhan membereskan bagian dalamnya, Tuhan membersihkan bagian yang kotor dan kumuh, dan sampai akhirnya terjadi perubahan di dalam, dan terjadilah sesuatu yang luar biasa,
yaitu tenang dan teduh. Tenang dan teduh itu adalah akibat persekutuan pribadi yang bertumbuh dengan Tuhan. Ada banyak orang di luarnya tenang, tetapi di dalamnya bergemuruh. Ada banyak di luarnya tenang, tapi di dalamnya berantakan. Hasil persekutuan dengan Tuhan menghasilkan adalah satu kekuatan batin yang mengubah dari dalam, kekuatan batin yang mengubah dari dalam keluar, sehingga seperti yang Alkitab katakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Di sini saya dibukakan betapa pentingnya orang mencari Tuhan dan membuka hati, membiarkan pintu-pintu hati kita dimasuki oleh Tuhan, dan biarkan Tuhan membersihkan dari dalam, dan ujung dari persekutuan itu mengubah dari dalam, dan hasilnya adalah tenang dan teduh di hadapannya. Maka terjadilah seperti yang Alkitab ini tuliskan, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Alamilah Dia, maka Dia akan mengubah kita dari dalam keluar.